crop tool itu adalah berfungsi untuk memotong. Perbedaannya ya, kita misalkan scroll ini kita butuh berapa kali scroll. Tapi kalau misalkan kita menggunakan F2, kita tinggal F2 langsung drag, tutup bagian yang mau kita tampilkan secara penuh, langsung pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tukang Setting. Pada kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Corel Draw. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar Corel Draw lanjutan. Kita buka dulu Corelnya. Ya, kita mau new dokumen, langsung klik OK. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang menu-menu yang ada di Corel Draw, dari File, Edit, View, Layout, Object, Effect, Bitmap, Text, Table, Tool, Windows, dan Help. Sekarang kita akan belajar tentang menu-menu yang ada di sebelah kiri ini, atau disebut dengan toolbox, ya, tool alat-alat untuk dipergunakan dalam membuat desain di Corel Draw. Tool yang pertama adalah Pick Tool. Ya, Pick Tool ini berfungsi untuk memilih, memindah, untuk memilih suatu objek. Nah, contoh kita buat objek kotak. Nah, ini untuk memilih suatu objek yang nantinya bisa kita manipulasi, bisa diperkecil atau diperbesar, baik secara vertikal atau secara horizontal. Nah, untuk menggeser posisi objek kita menggunakan Pick Tool. Nah, perubahannya di sini adalah kursornya tanda plus. Apabila kita ingin memutar objek ini, kita klik di tengah center. Nah, ini berubah kursornya, ada tanda lingkaran. Nah, titik-titik yang paling ujung-ujungnya juga, yang pojok-pojoknya berubah. Nah, kita tinggal pilih dari sini putar. Nah, kita bisa memutar. Nah, kemudian ya kita ini undo. Nah, untuk memutar sebagai sumbunya itu di tengah-tengah. Apabila kita ingin memutar sumbunya, kita bisa digeser ke sini, sumbunya sebelah sini, maka putarannya seperti ini. Atau juga sumbunya digeser sini, maka putarannya akan berubah ya. Nah, ini kita menggunakan Pick Tool. Nah, kita back lagi di sini, undo, terus undo lagi. Nah, ini kita menggunakan Pick Tool. Kalau tadi untuk memperbesar bisa pakai ini ya, klik bagian atas bawah atau kanan kiri atau pojok-pojok ya. Nah, pojok-pojok. Nah, kita juga bisa untuk memperbesar atau memperkecil objek berdasarkan angka ukurannya di sini. Nah, kalau misalkan ini kan properti bar yang ada di sini tuh tidak aktif. Ini aktif hanya halaman dan juga ukuran halamannya. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih objeknya, nah di sini berubah. Nah, di sini menandakan adalah posisinya, ukurannya, ukuran secara horizontalnya di sini adalah 18,6,669 mm. Nah, ini ukurannya pakai milimeter. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah ukurannya di sini menjadi 10 cm, 10 cm berarti kalau di milimeter berarti 100 ya, 100 mm. Oke. Nah, ini lebarnya sudah menjadi 10 cm. Kemudian untuk tingginya kita akan membuat 15 cm berarti 150 mm. Nah, tingginya 15, ini tingginya 15. Terus lebarnya adalah 10 cm. Nah, untuk ukuran milimeter kita bisa merubahnya ya. Kita kembali, ini klik aja di luar untuk menonaktifkan, pilih dari Pick Tool sini. Nah, kemudian di sini ada units. Unit ini adalah ukurannya ya. Unit drawing ukurannya kita bisa merubah. Di sini ada opsi, ada pakai inci, ada milimeter, ada point, ada pixel, ada keros dot. Nah, yang sering kita gunakan adalah meter, sentimeter, atau
inci atau mili. Ya, ini ukuran standar internasional, ukurannya seperti ini. Untuk ngedesain kita bisa menggunakan cm biar lebih mudah. Nah, kita cm. Ini ukuran kertas A4, ukuran adalah 21 cm, tingginya 29,7 cm. Nah, objek yang kita buat ini ukurannya adalah 10 cm dan tingginya 15 cm. Nah, bagaimana kalau misalkan ingin membuat objek yang ini lebih besar tapi secara simetris? Nah, contoh seperti ini tuh. Nah, ini secara simetris. Nah, tadi kan 10. Nah, kita tarik dari pojok ini menjadi 12 dan di bawahnya juga tingginya berubah secara otomatis ukurannya. Nah, kita undo dulu. Ini aslinya awalnya seperti ini ya, 10 cm kali 15 cm. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah lebarnya itu menjadi 15 cm. Nah, nanti yang tingginya secara otomatis, maka kita harus memilih ikon gembok di sini. Ya. Nah, kita ikon gemboknya diaktifkan dan kita objeknya di sini kita rubah menjadi 15 cm. 15 cm, maka tingginya akan mengikuti secara otomatis. Nah, tingginya akan berubah menjadi 22 cm. Nah, 22,5 cm di sini. Nah, kalau misalkan ini tidak kita aktifkan, nah kita kembali. Kalau misalkan ini gemboknya tidak kita aktifkan, kita ingin merubah lebarnya menjadi 15 cm, nanti tingginya tidak akan berubah. Nah, tinggi akan tetap karena ikon gemboknya tidak kita aktifkan, sehingga ini tidak membuat objeknya secara otomatis ukurannya. Nah, dimensinya kita buat otomatis atas bawahnya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada menu ya, ini sudutnya nih, round cornernya. Nah, round cornernya ini sudut dari kotak ini kita bisa membuat lengkung ya. Lengkungnya itu bisa diatur berapa derajat, 25 atau 30 atau 15 atau 10 kita bisa atur. Nah, untuk bisa mengatur lengkungan ini kita menggunakan tool yang kedua, yaitu di sini menggunakan shape tool. Nah, kita pilih shape tool, maka ini akan berubah tuh. Titik-titiknya ada, terlihat garis titik-titiknya di sini tuh. Ada garis titik-titiknya di garis kotakannya berubah. Nah, kalau misalkan kita tarik dari sudutnya pojok ini ke atas atau ke bawah, nah ini akan berubah lengkung secara otomatis menyeluruh dari pojok-pojok kotak ini. Nah, ini kita bisa setting di sini lengkungannya berapa, misalkan 1 cm. Nah, ini lengkung 1 cm. Ini secara otomatis ini juga akan menyeluruh nih. Kasih gembok. Kalau misalnya kita aktifkan, kita ingin merubah di sini yang sebelah kiri atas, misalkan 2 cm. Nah, ini hanya 2, ini masih 1, ini masih 1, ini juga masih 1. Kalau misalkan kita aktifkan, ya nanti ini akan berubah. Misalkan di sini 2, nanti ini akan otomatis tadinya 2, ini tadinya 2, di sini kita ketik 2, berubah. Ini 2 karena penambahan dari 1 ditambah menjadi 2 kan berarti 1 tingkat. Nah, ini yang tadinya 2 akan menambah menjadi 3. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, ini dari ikonnya adalah membuat lengkungan, tapi lengkungan ke bagian dalam. Coba kita klik, nah perubahannya seperti ini. Ini lengkungnya sebagian dalam, kalau tadi kita lengkung keluar, ini bagian dalam. Nah, kalau ini lurus. Nah, ini lurus. Nah, kemudian di sini ada ikon yang sering kita gunakan, outline weight atau tebal daripada outline. Garis ini ketebalannya adalah 0,567 pitik poin ya. Kalau misalkan kita ingin rubah menjadi tebal lagi, misalkan di sini kita isi 10 pitik poin. Nah, 10 poin yang lebih tebal. Nih,
10 poin, atau bisa kita pilih di sini pilihannya tuh ada kosong, ada hairline paling tipis ini 0,5 pt ya poin, atau kita mau 10, contohnya ini 10. Kemudian untuk garisnya ya, garis yang ini di sini ada opsi, ini garisnya adalah lurus. Nah sini ada garis menjadi titik-titik, ada garis untuk merubah ini titik-titik tapi berjarak spasi agak lebar. Nah ini titik-titik, ini titik-titik sempit ya. Kayak kalau ini adalah pengaturan teks untuk teks ya. Nah, kemudian kita kembalikan dulu ini menjadi yang garis ini ya, terus ini ke lengkungan. Nah di sini ada, kalau misalkan kita rubah ini kan lengkung secara otomatis, karena kita di klik di sini diaktifkan gemboknya, maka semuanya akan berubah sudutnya. Nah di sini kita bisa merubah ini menjadi curve ya, di curve objek ini dengan klik convert to curve. Nah itu berubah, ini titik-titiknya sudah nggak ada titik-titik lagi. Nah garisnya di sini tidak ada titik-titik. Nah kalau misalkan kita ingin merubah sini ya, kita aktifkan bagian sini titik dotnya, ini ada tanda panah nih, ada tanda panah kecil, ini sebagai tanda untuk perubahan curve-nya. Nah kita bisa mengatur di sini tuh ya, ini atas bawah, terus ini. Nah perubahannya seperti ini. Nah ya, nah ini untuk menambahkan titik ini, tanda panah yang kecil ini ada opsi di sini, opsinya secara dua-duanya convert to curve, kanan kiri atas bawah. Ini lihat nih di sini bawahnya juga ada, kalau kita aktifkan ini kita bisa pakai ini. Nah kita lihat perubahannya tuh, nah perubahan curve-nya ini untuk satu bagian nih. Kalau tadi ini ya kita klik ini dua-duanya ya, dua-duanya atas bawah atau kanan kiri langsung aktif bergerak. Kalau misalnya kita tarik sini, yang sebagian sini juga mengikuti. Berbeda dengan yang ini, kalau yang ini kita klik hanya satu, bagian sini tidak ikut. Contoh, nah ini bagian cuma satu. Nah beda. Yang perbedaan yang di sini ini juga sama ya, ini nyambung, ini nah sama. Oke, ini untuk shape toolnya ya. Nah bagaimana untuk merubah warna? Nah untuk merubah warna kita bisa ke sini langsung klik ya. Untuk fill-nya, fill itu bagian dalamnya, pakai dari mouse langsung klik kiri saja, di mouse klik kiri, warnanya akan berubah secara otomatis ya. Kita pilih sesuai dengan selera kita. Ingat kliknya klik kiri pada mouse ya untuk memilih warnanya, untuk memilih warna objek bagian dalam, fill-nya, isinya, isi dari kotak ini, memilih warnanya pakai klik kiri. Nah untuk merubah warna outline kita menggunakan kliknya klik kanan. Nah kliknya klik kanan ya, kita klik kanan untuk merubah outline. Untuk bagian isi kita gunakan klik kiri, untuk bagian outline kita gunakan klik kanan ya. Ini untuk shape toolnya. Nah ini sangat berguna, shape tool ini berguna untuk membuat objek ya, untuk merubah titik-titiknya. Nah ini kita juga bisa menambahkan titik-titiknya di tengah sebelah sini. Klik kita tambahan klik 2 kali, klik langsung aja klik 2 kali, klik. Nah ini akan tambahan lagi. Nah saya juga bisa klik untuk menambahkan titik-titiknya. Nah di sini untuk memotong garisnya ini ada di sini nih, ini ada node nih, untuk penambahan titik ini kan. Kita bisa menggunakan sini klik 2 kali, atau di sini tambah plus add node tuh, di sini otomatis jarak sini langsung ada satu lagi. Sini kita klik lagi, nah di sini akan bertambah. Apabila kita menghapus, langsung di sini
hapus, atau langsung aja delete dari keyboard, delete. Ya, ini kita hapus dari sini di mouse, ini kita hapus dari keyboard aja, langsung di delete, tekan delete pada keyboard. Nah, ini terhapus. Kemudian apabila kita ingin memotong nih garisnya, nah di sini ada potong nih, ini untuk break curve, memotong. Nah, ini potong. Ini kita lihat di sini ada 2 titik akhirnya. Nah, di sini ada 2 titik tuh kan, terpotong. Nah, ini ada 2 titik terpotong. Kenapa ini terpotong? Dan nanti di sini akan tidak ada warnanya. Ibaratnya kalau misalnya kita ember dikasih air akan bocor, maka warnanya akan keluar. Nah, tidak ada isinya di sini. Untuk menyambungkan kembali, kita tinggal bisa tarik dari sini ke sini, sambung. Nah, ini nyambung lagi, tertutup, maka isinya ada warnanya lagi. Ini tool-tool yang ada di sini ya. Ini yang sering digunakan. Tool ini akan sering kita gunakan untuk membuat desain di CorelDRAW karena sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian di sini ada menu crop. Mungkin kita sudah tahu semua, crop tool itu adalah berfungsi untuk memotong. Nah, Bapak di sini. Nah, ini kita akan potong, langsung aja enter. Nah, kita potong objeknya. Nah, ini clear. Nah, ini sudah kita potong, hasilnya seperti ini. Nah, ini crop. Terus yang keempat ada zoom. Ini untuk zoom in ya, zoom out, untuk pas zoom sesuai dengan ukuran objek pada layar, pada lembar kerja ini, atau page. Nah, seluruh halamannya tampil secara horizontal, ini secara vertikal. Nah, kita sudah belajar tentang pick tool, shape tool, crop tool, dan zoom tool. Untuk zoom tool sendiri, apabila kita ingin lebih cepat ya, kita bisa menggunakan kombinasi dari keyboard. Sebagai contoh di sini kita punya objek ini lingkaran warna merah, terus ini kita bikin lagi segi 5 warna biru. Nah, kita hanya ingin mengzoom sini, bisa pakai scroll ya, hanya mengzoom, memperbesar tampilan di segi 5 ini. Kita scroll. Nah, kita scroll tuh dari mouse-nya, kita scroll maju mundur. Nah, kalau misalkan hanya sebagian ini aja, kita bisa menggunakan dari keyboard itu F2 langsung kita pilih, seleksi, kita seleksi. Nah, ini lebih cepat. Untuk zoom out-nya kita bisa menggunakan F3 di keyboard. Nah, F3 tekan turun. Kalau misalkan scrollnya nggak jalan ya. Nah, scroll ini kan lama kan, scroll 1 2 3. Perbedaannya ya, kalau misalkan scroll ini kita butuh berapa kali scroll. Tapi kalau misalkan kita menggunakan F2, kita tinggal F2 langsung drag, tutup. Sebagian yang mau kita tampilkan secara penuh langsung pas. Oke. F3 kembali, kemudian di F4 pada keyboard untuk menampilkan halaman penuh ya, halaman objek penuh, objek yang tampil di sini itu F4. Kita menggunakan F4. Untuk F3 zoom out, F2 zoom in, perbesar, terus F4 untuk zoom seluruh objek, menampilkan di layar. Kemudian untuk ada lagi pakai shift dan F4 itu untuk menampilkan full lembar kerja ya. Shift F4 untuk menampilkan full lembar kerja, F4 untuk menampilkan seluruh objek ya, F3 untuk zoom out, F2 untuk memilih objek mana saja yang mau kita zoomkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Tukang Setting. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akan melanjutkan materi-materi tentang CorelDRAW bagi pemula. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini
untuk mendapatkan update terbaru. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.